3 hari sebelum Lebaran, ibu mertuaku mengunci pintu depan dari dalam, di teras. 2 orang tua renta berdiri dengan koper lusuh dan sekantong oleh-oleh dari kampung. Itu ayah dan ibuku. Mereka datang jauh dari Jawa Tengah, ingin berziarah ke makam Wali Songo dan singgah di rumah anak mereka. Ibu mertuaku membuka jendela sedikit, lalu berkata dengan senyum yang tidak sampai ke matanya, "Rumah sudah penuh. Cari saja penginapan di dekat sini." Ayahku menunduk. Ibuku menggenggam plastik oleh-oleh itu erat-erat, seolah malu sudah membawanya. Dan aku, yang berdiri beberapa langkah di belakang, hanya bisa mematung. Tapi ada satu hal yang ibu mertuaku tidak tahu. Rumah yang ia kunci hari itu. Rumah tempat ia merasa jadi ratu selama bertahun-tahun. Bukan miliknya. Bukan pula milik suamiku. Setiap batu bata, setiap lembar sertifikat tercatat atas satu nama saja. Dan malam itu juga, aku memutuskan untuk berhenti diam. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini, tempat kita menyimak kisah-kisah rumah tangga yang mungkin pernah kalian rasakan sendiri. Hari ini, aku akan menceritakan bagaimana sebuah keluarga yang merasa berkuasa atas segalanya harus berlutut memohon saat mereka akhirnya sadar siapa sebenarnya yang selama ini menopang atap di atas kepala mereka. Balasannya datang perlahan, tenang, dan sangat elegan, dengan cara yang tidak pernah mereka sangka. Kalau kalian suka kisah tentang harga diri yang akhirnya berdiri tegak, tekan suka dan subscribe agar tidak ketinggalan sampai akhir. Namaku Ratna Widiawati. Usiaku 33 tahun. Aku bekerja sebagai auditor keuangan di sebuah perusahaan konsultan di Jakarta. Orang luar yang melihat hidupku mungkin akan mengira aku sudah mapan. Punya suami, punya rumah 2 lantai di kawasan Bintaro, punya mobil di garasi. Tapi hanya aku yang tahu betapa asingnya rasa tinggal di rumah yang tercatat atas namaku sendiri. Namun setiap hari terasa seperti rumah orang lain. Aku bukan perempuan yang mudah dijatuhkan. Tapi selama 7 tahun, aku memilih menunduk demi satu kata yang selama ini kupikir suci, yaitu keluarga. Suamiku bernama Baskara. Di mata orang, ia laki-laki yang tenang dan sopan di awal pernikahan. Kupikir itu sifat yang baik, ketenangan seorang pria yang bertanggung jawab. Namun, setelah lama hidup bersama, aku sadar, ketenangannya bukan tanggung jawab. Ketenangannya adalah cara paling mudah untuk tidak pernah membelaku dalam urusan apapun yang menyangkut ibunya. Mulut Baskara selalu terkunci. Ibu mertuaku, Bu Suryani, adalah kebalikan dari diamnya anaknya. Di luar rumah, ia berbicara lembut, murah senyum, rajin ke pengajian. Siapapun yang bertemu pasti memujinya sebagai ibu yang santun. Tapi di dalam rumah, setiap kalimatnya adalah pisau kecil. Ia tahu cara berbicara yang membuat orang merasa tertindas tanpa bisa membalas. Dan ia punya satu sekutu setia, yaitu kakak iparku, Mbak Vero. Mbak Vero sudah menikah dan tinggal tak jauh dari kami. Tapi ia lebih sering ada di rumah kami daripada di rumahnya sendiri. Ia datang untuk makan, untuk mengeluh. Dan yang paling sering, untuk mengawasi. Mengawasi apa yang kumasak, berapa lama aku tidur, dan seberapa banyak aku mengeluh. Sejak awal, mereka berdua memperlakukanku bukan seperti menantu, melainkan seperti pembantu yang kebetulan menikah dengan anak sulung mereka. Yang mereka tidak tahu, aku mencatat segalanya, bukan karena dendam. Awalnya, hanya karena aku seorang auditor dan mencatat adalah nafasku. Untuk mengerti bagaimana semua ini bisa terjadi, aku harus membawa kalian kembali ke 7 tahun yang lalu, ketika Baskara dan aku menikah. Keluarganya sedang terlilit hutang. Usaha catering milik Bu Suryani hampir bangkrut. Rumah kontrakan mereka di Ciputat sudah 2 bulan menunggak. Aku ingat betul malam ketika Baskara memelukku dan berkata bahwa ia malu, bahwa ia tidak tahu bagaimana harus menyelamatkan keluarganya. Aku, yang saat itu baru saja mendapat warisan kecil dari almarhum kakekku dan tabungan hasil kerja bertahun-tahun, mengambil sebuah keputusan
Aku membeli rumah 2 lantai di Bintaro. Aku menaruh modal untuk menghidupkan kembali usaha catering itu. Dan aku membiarkan semuanya berjalan atas nama keluarga besar. Demi kata harmoni. Sertifikat rumah aku simpan atas namaku sendiri. Bukan karena curiga. Hanya karena sebagai orang keuangan. Aku terbiasa memisahkan aset dari emosi. Modal usaha catering pun kucatat rapi. Setiap rupiah yang kupinjamkan. Setiap keuntungan yang kembali. Setiap pembukuan yang kupegang. Diam-diam sebagai bendahara tidak resmi keluarga. Aku pikir kebaikanku akan disambut dengan rasa syukur. Aku salah. Bulan-bulan pertama setelah keluarga itu pindah ke rumah baru, sikap Bu Suryani mulai berubah. Semakin nyaman ia dengan atap yang baru, semakin tinggi dagunya kepadaku. Suatu pagi, aku bangun terlambat 15 menit karena semalam lembur menyelesaikan laporan. Bu Suryani menggedor pintu kamarku. "Ratna, sudah jam berapa ini? Istri macam apa yang tidur sampai matahari tinggi? Cepat bangun. Siapkan sarapan." Di rumah ini tidak ada yang boleh malas. Aku ingin menjelaskan bahwa aku pulang jam 2 pagi. Tapi Baskara yang berbaring di sampingku hanya menarik selimut dan berpura-pura tidur. Sejak hari itu, aku belajar bahwa di rumah ini penjelasanku tidak pernah punya harga. Aku tetap bekerja penuh sebagai auditor. Tapi setiap pulang, aku juga harus memasak untuk seisi rumah, mencuci dan membereskan. Bu Suryani duduk di ruang tengah sambil menonton sinetron. Dan setiap kali aku lewat, ia punya perintah baru. "Ratna, tolong pijat kaki ibu." "Ratna." Cucian di belakang belum diangkat. "Ratna, kok masakannya asin?" Kamu ini tidak becus jadi istri. Lebaran pertama setelah menikah menjadi gambaran dari semua tahun yang akan datang. Saat itu, keluarga besar berkumpul di rumah baru yang kubeli. Meski waktu itu belum ada yang tahu siapa pembelinya. Semua wanita duduk di ruang tamu, mengobrol, tertawa, mencicipi kue lebaran. Kecuali aku. Aku menghabiskan seluruh hari raya di dapur, menggoreng, mengaduk opor, mencuci piring yang tak ada habisnya. Sementara keringat menetes ke gamis baruku, yang bahkan belum sempat kupamerkan pada siapapun. Ketika waktunya sungkeman, para menantu lain dipanggil satu persatu untuk difoto bersama Bu Suryani. Aku tidak dipanggil. Ketika aku keluar dari dapur dengan tangan masih basah. Sesi foto sudah selesai. Bu Suryani hanya melirikku dan berkata, "Ratna, itu gelas kotor di ruang tamu. Tolong diangkat." Di foto keluarga lebaran pertama itu, tidak ada aku. Seolah aku memang hanya pelayan yang kebetulan lewat. Malam itu, di dalam mobil saat pulang, aku menahan tangis. Baskara menyetir dalam diam. Ketika aku akhirnya berkata pelan bahwa aku merasa tidak dianggap, ia menjawab dengan kalimat yang akan ia ulang ribuan kali selama 7 tahun. "Jangan baperan. Ratna, ibu tidak bermaksud begitu." Aku menatap keluar jendela, memandangi lampu-lampu kota, dan bertanya-tanya, apakah begini rasanya menjadi orang asing di dalam hidup sendiri? Yang paling menyakitkan bukan pekerjaannya, tapi perbandingannya. Mbak Vero punya seorang adik ipar lain, istri dari anak bungsu Bu Suryani. Namanya Sasha. Sasha berasal dari keluarga berada. Ia jarang datang. Dan kalau datang, ia tidak pernah menyentuh pekerjaan rumah. Tapi Bu Suryani memperlakukannya seperti tamu kehormatan. "Sasha, jangan capek-capek, duduk saja. Nanti Ratna yang urus." Aku yang membeli rumah itu, yang menghidupi usaha keluarga itu, diperlakukan seperti babu. Sasha yang tidak menyumbang apa-apa, didudukkan seperti ratu. Suatu kali, saat arisan keluarga, seorang tamu bertanya, "Rumah siapa ini? Karena bagus sekali." Sebelum aku sempat menjawab, Bu Suryani menyahut cepat sambil tertawa, "Ini rumah keluarga kami. Alhamdulillah, hasil kerja keras almarhum Bapak dan usaha catering saya." Aku berdiri di dapur, mendengar semuanya, memegang nampan berisi teh untuk para tamu. Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya tersenyum dan menuang teh. Tapi di dalam, sesuatu mulai kupatri diam-diam. Aku ingat setiap kata itu, malam itu. Untuk pertama kalinya,
Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku salah karena marah? Bukankah kata orang, sabar terhadap mertua itu ibadah? Bukankah menghormati orang tua, suami adalah kewajiban seorang istri yang baik? Aku menekan amarahku. Aku berkata pada diriku, mungkin aku memang kurang sabar. Mungkin ini ujian yang harus kutelan. Aku memilih diam, dan kupikir diamku itu mulia. Butuh bertahun-tahun bagiku untuk mengerti bahwa ada perbedaan besar antara sabar dan membiarkan diri diinjak, dan bahwa orang yang jahat seringkali menggunakan kata-kata suci itu, sabar, ikhlas, demi keluarga, sebagai rantai untuk menyikat korbannya agar tidak berontak. Usaha catering itu berkembang berkat modal dan pembukuan rapi yang kukelola. Tapi semakin besar keuntungannya, semakin Bu Suryani lupa dari mana semuanya bermula. Ia mulai memakai uang usaha untuk membeli perhiasan, untuk umrah bersama Mbak Vero, untuk memanjakan Sasha. Ketika aku mengingatkan dengan halus bahwa pokok modal belum kembali, Bu Suryani tersinggung berat. Kamu ini menantu kok hitung-hitungan sama mertua? Uang keluarga? Ya untuk keluarga. Dasar tidak ikhlas. Kata itu lagi, ikhlas. Kata indah yang mereka jadikan senjata. Ada detail-detail kecil yang mungkin terdengar sepele, tapi justru itulah yang paling menggerus harga diri seseorang perlahan-lahan. Bu Suryani punya kebiasaan mengukur beras dengan gelas belimbing setiap pagi, lalu menandai batas air di dalam wadah nasi. Agar ia tahu apakah aku diam-diam makan lebih dari jatahku? Ia menjatah lauk untukku. Potongan ayam yang paling kecil, bagian yang paling banyak tulangnya. Sementara bagian dada yang empuk selalu disisihkan untuk Mbak Vero atau Sasha. Padahal aku yang membayar semua belanja dapur itu dari gajiku. Suatu pagi, karena terburu-buru ke kantor, aku mengambil sepotong tempe tambahan dari meja. Bu Suryani menegurku di depan Baskara. Ratna, makan itu secukupnya. Jangan rakus. Kamu sudah numpang di rumah keluarga ini. Masa lauk saja mau ambil banyak? Numpang. Kata itu menusuk lebih dalam dari apapun. Aku yang tidur di rumah yang tercatat atas namaku disebut menumpang. Dan Baskara seperti biasa hanya menyeruput kopinya. Pura-pura tidak mendengar. Aku menelan semuanya. Aku terus mencatat, bukan lagi karena kebiasaan seorang auditor, tapi karena diam-diam ada suara kecil di dalam diriku yang berkata, suatu hari, semua catatan ini akan berguna. Ada satu peristiwa yang tidak akan pernah kulupakan. Tahun ketiga pernikahan, kantorku memberi bonus tahunan yang cukup besar. Aku sudah berencana menggunakannya untuk memeriksakan lutut ayahku ke dokter spesialis di Jakarta. Tapi Bu Suryani mendengar soal bonus itu entah dari mana. Malam itu, ia masuk ke kamarku tanpa mengetuk. Ratna, Ibu dengar, kamu dapat bonus. Kebetulan Sasha mau melahirkan bulan depan. Butuh biaya rumah sakit yang bagus. Kamu kan sayang keluarga. Bantu adik iparmu, ya. Ibu sudah janjikan ke besan Sasha. Aku terdiam. Bu, uang itu sudah saya rencanakan untuk berobat ayah saya. Wajah Bu Suryani langsung berubah. Ayahmu bisa berobat di puskesmas kampung. Tapi Sasha, dia dari keluarga baik-baik. Tidak mungkin melahirkan di tempat sembarangan. Kamu ini bagaimana? Masa bapak sendiri didahulukan daripada keluarga suami? Menantu yang tahu diri itu mendahulukan keluarga suaminya. Aku ingat betul. Malam itu, Baskara ada di ruangan yang sama. Ia mendengar semuanya. Aku menunggu ia berkata sesuatu, membela ayahku, atau setidaknya membela hak istrinya sendiri. Tapi ia hanya menatap layar ponselnya dan bergumam. Sudah, Ratna, ikuti kata ibu saja. Bonus itu akhirnya kuberikan untuk persalinan Sasha di rumah sakit Maha. Lutut ayahku menunggu 1 tahun lagi. Dan tidak ada satupun ucapan terima kasih dari Sasha, apalagi dari Bu Suryani. Yang ada hanya keluhan bahwa kamar rumah sakitnya kurang besar. Malam itu, aku menangis diam-diam di kamar mandi agar tidak ada yang mendengar. Lalu aku keluar, mencuci muka, dan menambahkan 1 catatan lagi ke dalam map coklatku. Angkanya kutulis dengan tangan yang tenang, tapi di bawah angka itu, di sudut kertas
yang tak akan pernah kutunjukkan pada siapapun. Aku menulis satu kalimat kecil untuk diriku sendiri. Suatu hari, semua ini akan berakhir dengan caraku. Peristiwa lain terjadi setahun kemudian. Saat catering keluarga mendapat pesanan besar untuk sebuah acara pernikahan. Bu Suryani, yang gemar tampil sebagai pemilik usaha yang sukses, mengenakan kebaya bagus dan menyambut tamu di depan. Sementara aku di dapur belakang yang panas, mengangkat panci demi panci, mengatur 100 lebih porsi dengan keringat membasahi punggung. Aku tidak keberatan bekerja. Yang membuatku sesak adalah ketika seorang klien masuk ke dapur untuk memuji masakannya. Dan Bu Suryani buru-buru berkata, "Iya, ini semua resep dan hasil kerja keras saya. Bu, alhamdulillah usaha keluarga kami memang terkenal enak. Ia bahkan tidak menyebut namaku. Aku yang berdiri 2 meter darinya dengan celemek basah, dianggap tidak ada. Aku pulang malam itu dengan tangan melepuh karena minyak panas. Baskara melihat tanganku, bertanya sebentar, lalu kembali menonton televisi. Bu Suryani hanya berkata, "Besok jangan lupa cuci semua peralatan catering. Jangan ditumpuk." Baskara tahu semua ini. Ia melihat ibunya memperlakukanku seperti pembantu. Ia tahu rumah itu kubeli. Ia tahu usaha itu kumodali. Ia tahu tanganku melepuh karena usaha yang menghidupi mereka. Tapi setiap kali aku mencoba bicara, ia hanya menghela napas dan berkata, "Ratna, sabar ya. Ibu kan sudah tua, nanti juga sadar sendiri." 7 tahun ia berkata nanti, dan nanti itu tidak pernah datang. Pernah suatu kali, aku hampir menyerah sepenuhnya. Aku sempat menceritakan sedikit bebanku kepada seorang sahabat lama lewat telepon, sekedar melepas sesak. Entah bagaimana, kabar itu sampai ke telinga Bu Suryani. Mungkin dari Mbak Vero yang gemar menguping. Malam itu, di depan Baskara, Bu Suryani memarahiku habis-habisan. "Kamu menceritakan aib keluarga ke orang luar. Kamu tahu tidak? Itu memalukan. Urusan dalam rumah, ya diselesaikan di dalam rumah. Menantu yang baik itu menutup aib keluarga suaminya, bukan menyebarkannya kemana-mana." Aku ingin menjawab bahwa aku hanya butuh seseorang untuk mendengar bahwa selama bertahun-tahun, tidak ada satupun orang di rumah ini yang mau mendengarku. Tapi aku hanya menunduk dan meminta maaf. Karena saat itu, aku masih percaya bahwa diamku adalah bentuk kesalehan. Butuh waktu lama bagiku untuk menyadari bahwa yang mereka sebut aib itu sebenarnya adalah perlakuan buruk mereka sendiri. Dan yang seharusnya malu, bukanlah aku yang menceritakannya, melainkan mereka yang melakukannya. Menutupi kezaliman dengan dalih menjaga nama baik keluarga hanya membuat kezaliman itu tumbuh subur dalam gelap. Sampai akhirnya, 10 hari sebelum Lebaran tahun ini, ibuku menelpon dari kampung. Suaranya bergetar senang. "Nak, tahun ini Bapak sama Ibu mau ke Jakarta. Sekalian mau ziarah ke makam para wali. Boleh menginap di rumahmu sebentar?" Dadaku hangat mendengarnya. Sudah 3 tahun orang tuaku tidak ke Jakarta. Ayahku sudah tua, lututnya sering sakit. Ibuku selalu ingin melihat cucu, meski kami belum dikaruniai anak. Tentu saja aku mengiyakan. Rumah itu, rumahku. Wajar jika orang tuaku menginap di sana. Aku menyampaikannya saat makan malam. Baskara mengangguk pelan sambil menyuap nasi, seperti biasa. Tapi Bu Suryani meletakkan sendoknya dengan bunyi keras. "Menginap di sini. Berapa lama?" tanyanya. "Mungkin 4-5 hari." "Bu, sekalian ziarah," jawabku. Ia mendengus. "Rumah ini mau penuh dengan tamu lebaran dari keluarga besar. Nanti tidak ada tempat. Lagi pula, orang kampung repot minta diladeni ini itu." Aku menahan napas. "Bu, orang tua saya tidak akan merepotkan. Mereka biasa mandiri." Bu Suryani menatapku tajam. "Ratna, di sini yang mengatur rumah itu saya. Kamu ini menantu, bukan tuan rumah. Jaga sikapmu." Aku menoleh ke arah Baskara, berharap ia berkata sesuatu. Apapun, tapi suamiku hanya menunduk, mengunyah nasinya perlahan. Seolah pembicaraan itu terjadi di rumah tetangga. Tangannya mengepal di bawah meja, mulutnya terkunci rapat. Malam itu, aku tidak marah,
Aku hanya merasa dingin. Dan di dalam kediaman itu, aku mulai memahami satu hal yang selama 7 tahun kutolak untuk kuakui. Bagi mereka, kesabaranku bukan kebaikan. Kesabaranku adalah kelemahan yang bisa mereka injak kapan saja. Tapi mereka lupa satu hal. Kesabaran seorang auditor bukan berarti ia lupa menghitung. Hari-hari menjelang Lebaran berlalu dengan ketegangan yang mengendap. Bu Suryani dan Mbak Vero sibuk mempersiapkan rumah untuk keluarga besar. Rumahku. Mereka mengatur kamar mana untuk siapa, kamar mana untuk tamu, tanpa sekalipun bertanya kepadaku. Suatu sore, aku mendengar mereka berbicara di dapur. Mbak Vero berkata pelan, "Bu, kamar tamu di lantai bawah kan enak buat aku sama suami. Biar orang tua si Ratna itu, kalau maksa, datang. Ya, tidur di ruang tengah saja. Atau suruh ke penginapan." Bu Suryani tertawa kecil. "Betul, mereka itu orang kampung. Tidak usah dimanja. Nanti kalau kebiasaan, tiap tahun numpang." Aku berdiri di ambang pintu dapur, memegang segelas air yang lupa ku minum. Mereka melihatku. Tapi tak satu pun dari mereka merasa perlu menurunkan suara. Justru Mbak Vero berkata dengan senyum manis, Ratna, kebetulan. Nanti kalau bapak ibumu jadi datang, tolong mereka jangan pakai kamar mandi utama ya. Pakai yang di belakang saja, dekat gudang." Aku hanya tersenyum tipis. "Baik, Mbak." Di dalam hatiku, sesuatu berbunyi seperti kunci yang diputar. Klik. Perlahan, tapi pasti. Malam itu, aku membuka laci meja kerjaku. Ku keluarkan map coklat yang selama ini kusimpan rapi. Di dalamnya, ada salinan sertifikat rumah. Ada buku catatan keuangan usaha catering. Ada rekening koran yang mencatat setiap aliran uang selama 7 tahun. Aku tidak menyentuhnya dengan amarah. Aku menyentuhnya seperti seorang dokter memeriksa hasil laboratorium. Tenang. Teliti yang tidak mereka sadari. Di balik menantu pendiam yang selalu mengalah, ada seseorang yang tahu persis siapa berhutang apa kepada siapa. 3 hari sebelum Lebaran, hari yang kutunggu dan sekaligus kutakuti itu tiba. Ayah dan ibuku sampai di Jakarta. Aku sedang di kantor, menyelesaikan sebuah audit besar yang tidak bisa kutinggalkan. Ketika ponselku berdering, nomor ibuku, suaranya kecil, seolah takut. "Nak, kami sudah sampai depan rumah, tapi pintunya dikunci. Ibu mertuamu bilang rumah penuh, katanya suruh cari penginapan saja." Aku merasa darahku turun ke ujung kaki. "Ibu tunggu di sana. Ratna pulang sekarang." Aku meninggalkan pekerjaan. Aku memacu mobil menembus kemacetan menjelang Lebaran yang mengular. Sepanjang jalan, tanganku gemetar di setir. Bukan karena takut, tapi karena membayangkan wajah ayahku yang berdiri di teras rumah anaknya sendiri. Ditolak, seperti pengemis. Ketika aku tiba, pemandangan itu persis seperti yang kutakutkan. Ayah dan ibuku berdiri di teras. Koper tua mereka di samping kaki. Ibuku masih memegang sekantong oleh-oleh, keripik tempe dan gula aren dari kampung, yang tadinya ingin ia berikan kepada keluarga besan. Ayahku menunduk, memandangi ubin teras, seolah ada yang menarik perhatiannya di sana. Padahal aku tahu, ia hanya sedang menyembunyikan malu. Bu Suryani berdiri di balik pintu kaca. Tangannya bersedekap. Mbak Vero berdiri di belakangnya, memegang ponsel. Seakan sedang merekam sesuatu yang lucu. Aku turun dari mobil. "Bu, ini orang tua saya. Kenapa mereka disuruh menunggu di luar?" Bu Suryani membuka pintu sedikit. "Sudah ibu bilang, rumah penuh. Besok keluarga besar datang semua. Tidak ada kamar, suruh mereka ke penginapan. Nanti kamu yang bayar." "Bu, ini rumah," kataku, lalu berhenti. Ia memotong cepat, dengan suara yang ia buat semanis mungkin, agar terdengar oleh tetangga. "Ratna, jangan bikin ribut di depan orang. Kamu ini menantu, belajar tahu diri. Orang tuamu juga harusnya tahu diri. Jangan main datang tanpa diundang." Kata-kata itu menampar udara. Ayahku mengangkat wajahnya sedikit, lalu menunduk lagi. Ibuku menggenggam tanganku dan berbisik, "Sudah, Nak, tidak apa-apa. Kita cari penginapan saja. Ibu tidak mau kamu bertengkar." Dan di sanalah
luka itu terasa paling dalam. Bukan pada penghinaan Bu Suryani, tapi pada ibuku sendiri, yang bahkan dalam keadaan diusir, masih memilih menjaga perasaanku dan perasaan orang yang mengusirnya. Aku menoleh ke arah pintu. Baskara ada di dalam. Mbak Vero menyahut sambil tersenyum. Ada. Tapi Baskara capek. Lagi tidur. Jangan diganggu. Aku memanggil nama suamiku sekali, 2 kali. Dari dalam, aku mendengar langkah kakinya. Ia muncul di balik ibunya. Matanya menghindar dari mataku. Ia melihat ayah dan ibuku di teras. Ia melihat koper itu. Lalu ia berkata dengan suara paling pengecut yang pernah ku dengar. Ratna, sudahlah. Ikuti kata ibu dulu, biar tidak ribut. Saat itu, ada sesuatu di dalam dadaku yang tidak pecah, melainkan justru mengeras. Menjadi tenang, menjadi jernih. Aku menoleh kepada ibuku. Bu, ayah, ikut Ratna. Malam ini kita menginap di hotel dulu. Yang bagus. Ratna yang urus semuanya. Aku membawa orang tuaku pergi. Tapi sebelum pergi, aku menatap Bu Suryani sekali. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya menatapnya. Dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, senyum di wajahnya sedikit goyah. Karena tatapan itu bukan tatapan menantu yang kalah. Itu tatapan seseorang yang baru saja memutuskan untuk berhenti kalah. Menurut kalian, kalau kalian ada di posisiku, apakah kalian masih akan bertahan diam? Tulis di kolom komentar. Aku ingin tahu, di kota mana kalian menyimak cerita ini. Malam itu, aku memesan kamar terbaik di sebuah hotel dekat kawasan wisata religi. Aku ingin orang tuaku tetap bisa berziarah ke makam para wali seperti impian mereka. Aku memesan makanan hangat. Aku memijat kaki ayahku yang bengkak karena perjalanan jauh. Ibuku duduk di tepi ranjang, memandangiku dengan mata berkaca. Nak, ibu minta maaf sudah bikin repot. Ibu tidak tahu kalau di sana keadaannya begitu. Aku menggenggam tangannya. Bu, tidak ada yang perlu ibu minta maafkan. Yang salah bukan ibu. Malam itu, setelah orang tuaku tertidur, aku duduk sendiri di balkon hotel. Aku membuka map coklatku sekali lagi, dan aku mulai menyusun rencana. Bukan rencana balas dendam. Aku tidak tertarik menghancurkan siapapun. Aku hanya ingin satu hal. Aku ingin kebenaran berdiri tegak. Dan aku ingin berhenti membiarkan orang yang salah merasa berkuasa. Yang mereka tidak tahu, di dalam map itu ada kunci untuk seluruh rumah kartu yang mereka bangun. Aku memandangi kota Jakarta dari balkon hotel malam itu. Lampu-lampu berkelip di kejauhan. Di suatu tempat di antara semua cahaya itu, ada sebuah rumah 2 lantai di Bintaro. Di sana, orang-orang sedang tertawa, merasa aman, merasa berkuasa. Mereka tidak tahu bahwa fondasi tempat mereka berdiri sebenarnya milik perempuan yang malam ini justru tidur di hotel bersama orang tua yang mereka usir dari pintu depan. Aku tidak merasa marah lagi. Amarah sudah habis terbakar 7 tahun yang lalu. Yang tersisa hanyalah kejernihan. Aku tahu persis apa yang harus kulakukan, dan aku tahu persis batas yang tidak akan kulewati. Aku tidak akan mengemis. Aku tidak akan berteriak. Aku tidak akan merendahkan diriku dengan menjadi sekejam mereka. Aku hanya akan membuka buku, membiarkan angka-angka berbicara, dan membiarkan kebenaran melakukan sisanya. Keesokan paginya, aku menelpon seorang kenalan lama, Pak Wibowo, seorang notaris yang pernah kubantu urusan pajaknya beberapa tahun lalu. Aku menjelaskan situasiku dengan tenang. Angka demi angka. Ia mendengarkan, lalu berkata, Bu Ratna, dari yang Anda ceritakan, secara hukum, posisi Anda sangat kuat. Rumah itu jelas milik Anda. Modal usaha itu juga tercatat sebagai pinjaman Anda. Tapi izinkan saya bertanya, apakah Anda benar-benar siap dengan konsekuensinya? Aku menatap layar ponselku sejenak. Di seberang jendela hotel, ayah dan ibuku sedang bersiap untuk ziarah, mengenakan pakaian terbaik mereka yang sederhana. Ayahku membantu ibuku mengenakan kerudung dengan tangan yang gemetar karena usia. Pak Wibowo, kataku pelan. Saya sudah sabar selama 7 tahun. Saya kira sabar itu ibadah. Tapi kemarin saya sadar membiarkan orang tua saya diusir dari rumah saya sendiri. Itu bukan sabar, itu pengecut. Saya siap. Rencana itu tidak kususun dengan amarah. Aku menyusunnya
seperti aku menyusun laporan audit. Rapi, bertahap, dan tak terbantahkan. Aku meminta Pak Wibowo menyiapkan pengukuhan resmi kepemilikan rumah, serta rincian legal atas pinjaman modal usaha catering. Semua sah. Semua tercatat. Tidak ada satupun yang kubuat-buat. Selama 2 hari berikutnya, aku menemani orang tuaku berziarah. Aku melihat wajah ayahku tenang untuk pertama kalinya, berdoa di makam para wali dengan khusyuk. Aku melihat ibuku tersenyum, membeli tasbih murah sebagai kenang-kenangan. Tawar-menawar dengan penjual seperti kebiasaannya di pasar kampung. Di salah satu makam, ibuku duduk di sampingku setelah selesai berdoa. Ia menggenggam tanganku dan berkata pelan, "Nak, ibu tidak pernah minta kamu jadi kaya atau punya rumah besar. Ibu cuma minta kamu bahagia. Kalau di rumah, itu kamu tidak bahagia. Kamu tidak harus bertahan hanya karena malu pada orang lain." Aku menahan air mata. Selama 7 tahun, akulah yang selalu merasa harus melindungi orang tuaku dari rasa khawatir. Tapi ternyata di saat aku paling rapuh, merekalah yang melindungiku. Aku memandangi punggung ayahku yang membungkuk berdoa. Punggung yang dulu tegap menggendongku saat kecil. Aku ingat bagaimana ayahku bekerja sebagai petani, menyekolahkanku sampai sarjana, dengan hasil menjual gabah sepetak demi sepetak. Dan orang-orang di rumah Bintaro itu berani menyebut ayahku orang kampung yang harus tahu diri. Setiap kali aku melihat orang tuaku bahagia dalam ziarah itu, tekadku semakin bulat. Bukan tekad untuk membalas dendam, tapi tekad untuk memastikan bahwa tidak ada lagi orang yang bisa membuat orang tuaku merasa hina di rumah manapun. Apalagi di rumah yang kubeli dengan keringatku sendiri. Malam takbiran tiba. Suara takbir bergema dari masjid di seluruh penjuru kota. Aku mengantar orang tuaku kembali ke kampung dengan travel yang nyaman. Setelah ziarah mereka selesai, ibuku memelukku erat di pintu mobil. "Nak, jaga diri. Jangan sampai kamu terluka karena membela ibu." Aku tersenyum. "Ibu tenang saja. Ratna tidak akan terluka." Justru sekarang, Ratna baru mulai sembuh. Setelah mobil orang tuaku menghilang di ujung jalan, aku menarik napas panjang. Lalu aku menyalakan ponselku dan mengirim satu pesan singkat kepada Pak Wibowo. "Pakistan, kita mulai besok." Setelah sholat Id, hari Lebaran pagi itu cerah. Di rumah Bintaro, keluarga besar Bu Suryani berkumpul. Ada belasan orang. Ada Mbak Vero dengan suaminya. Ada Sasha yang duduk manis. Ada adik-adik Bu Suryani. Ada sepupu-sepupu jauh yang datang untuk makan opor dan rendang buatan catering keluarga. Semua tertawa, saling bermaafan, sungkeman. Sebuah gambaran keluarga bahagia yang sempurna. Aku datang mengenakan gamis sederhana. Wajahku tenang. Bu Suryani menyambutku dengan sinis di depan tamu. "Nah, itu menantuku baru datang. Kemarin ngambek gara-gara orang tuanya. Dasar anak muda, tidak sabaran." Beberapa tamu tertawa kecil. Mbak Vero menimpali. "Untung ibu tegas. Kalau tidak, rumah ini bisa jadi penampungan orang kampung." Aku tidak menjawab. Aku hanya melakukan sungkem kepada Bu Suryani. Mencium tangannya sopan dan mengucapkan maaf lahir batin. Ia tampak puas. Ia pikir aku sudah menyerah. Ia pikir aku kembali menjadi menantu penurut yang biasa. Yang ia tidak tahu, hari itu aku datang bukan untuk menyerah. Aku datang untuk menutup buku. Setelah acara sungkeman selesai, saat semua orang sedang menikmati hidangan, bel pintu berbunyi. Mbak Vero membukanya. Di depan pintu berdiri Pak Wibowo, mengenakan batik rapi, membawa map tebal. Di belakangnya ada 2 orang lelaki berpakaian formal. "Selamat Idul Fitri," kata Pak Wibowo sopan. "Saya mencari Ibu Suryani dan Saudara Baskara. Ada urusan administrasi properti yang perlu diselesaikan." Suasana ruang tamu berubah. Bu Suryani mengernyit. "Urusan apa? Ini hari Lebaran. Tidak sopan sekali datang mengganggu." Aku berdiri dari kursiku. Perlahan, semua mata beralih kepadaku. "Bu," kataku dengan suara tenang, tapi cukup jelas terdengar oleh seluruh ruangan. Pak Wibowo datang atas permintaan saya. Beliau notaris. Saya rasa di depan seluruh keluarga besar yang Ibu hormati, ini justru waktu yang tepat untuk meluruskan beberapa hal. Baskara berdiri, wajahnya pucat. "Ratna, kamu mau apa?"
Aku menatapnya. Aku mau jujur. Mas, sesuatu yang selama 7 tahun tidak pernah kita lakukan di rumah ini. Aku membuka map coklatku. Aku mengeluarkan lembar pertama. Ini sertifikat rumah tempat kita berdiri sekarang. Silakan semua lihat. Nama yang tertera di sana hanya satu, Ratna Widiawati. Rumah ini saya beli dengan uang saya sendiri 7 tahun lalu, saat keluarga ini sedang menunggak kontrakan di Ciputat. Ruangan senyap. Seorang bibi meletakkan piring rendangnya perlahan. Aku mengeluarkan lembar kedua. Ini catatan modal usaha catering. Usaha yang selama ini ibu banggakan sebagai warisan keluarga. Modal awalnya 180 juta rupiah dari saya. Tercatat sebagai pinjaman. Ini rekening korannya. Ini bukti transfernya. Selama 7 tahun. Keuntungan usaha ini masuk ke rekening ibu. Sementara pokok pinjaman tidak pernah dikembalikan sepeser pun. Suara Bu Suryani mulai bergetar. Itu kan uang keluarga. Kamu ini istri Baskara. Wajar bantu keluarga suami. Aku mengangguk pelan. Betul, Bu, wajar. Dan saya lakukan dengan senang hati selama 7 tahun. Saya tidak pernah menagih. Saya tidak pernah menghitung di depan ibu. Saya biarkan semua atas nama keluarga, demi kata harmoni. Tapi kemarin, Bu, keluarga itu mengunci pintu di depan wajah ayah dan ibu saya. Orang tua saya yang datang jauh dari kampung, disuruh mencari penginapan seperti pengemis. Di rumah yang ibu sebut milik keluarga. Aku menoleh ke arah Mbak Vero, yang wajahnya kini seputih kertas. Dan Mbak, kemarin Mbak sempat berkata, kalau tidak tegas, rumah ini bisa jadi penampungan orang kampung. Saya setuju, Mbak. Rumah ini memang tidak boleh jadi penampungan. Tapi izinkan saya perjelas, siapa yang selama ini menumpang? Mbak Vero, yang sedari tadi, dia membeku. Tiba-tiba berdiri dengan wajah merah. Ini pasti rekayasa. Mana mungkin rumah ini punya kamu sendiri. Kamu pasti memasukkan surat-surat itu untuk menjatuhkan keluarga kami di hari Lebaran. Aku menatapnya tenang. Mbak, saya seorang auditor. Pekerjaan saya adalah memastikan setiap angka bisa dibuktikan. Silakan Mbak, periksa sendiri. Ini nomor sertifikat. Bisa dicek di kantor pertanahan. Ini rekening koran resmi dari bank. Bukan tulisan tangan saya. Kalau ada satu saja yang palsu, saya siap mempertanggungjawabkannya secara hukum. Tapi kalau semuanya benar, saya harap Mbak juga siap mempertanggungjawabkan setiap kata yang Mbak ucapkan kemarin di depan orang tua saya. Mbak Vero terdiam. Suaminya yang duduk di sebelahnya menarik lengannya pelan agar ia duduk kembali. Saat itulah salah seorang adik Bu Suryani, seorang paman yang selama ini kuhormati, karena ia satu-satunya yang selalu bersikap adil kepadaku, berdiri perlahan. Namanya Pak Darto. Ia memandang Bu Suryani, kakaknya sendiri, dengan tatapan kecewa yang dalam. Yani, katanya pelan, aku sudah lama curiga. Tiap kali aku tanya soal modal usaha, kamu selalu mengelak. Sekarang aku mengerti. Selama ini kalian hidup dari kebaikan menantu yang kalian injak-injak. Aku malu jadi keluargamu hari ini. Kata-kata Pak Darto seperti palu terakhir. Beberapa tamu mengangguk pelan. Ada yang menunduk. Ruangan yang tadinya penuh tawa lebaran, kini penuh keheningan yang berat. Bu Suryani menutup wajahnya dengan kedua tangan. Cukup. Cukup. Ratna, ibu mengaku, ibu salah. Tidak ada yang bicara. Bahkan, suara takbir dari luar terasa jauh. Pak Wibowo maju selangkah. Secara hukum, seluruh dokumen ini sah. Bu Ratna memiliki hak penuh atas properti ini. Beliau juga memiliki hak untuk menagih pinjaman modal usaha, lengkap dengan bunga wajar, atau memilih penyelesaian secara kekeluargaan. Saya di sini untuk memfasilitasi, sesuai keinginan klien saya. Bu Suryani terduduk di kursi. Untuk pertama kalinya, topeng lembut yang selalu ia pakai di depan orang lain benar-benar retak. Ratna, jangan begini. Di depan keluarga besar, kamu mempermalukan ibu. Dan disinilah, di tengah keheningan yang menusuk itu, aku merasakan sesuatu yang lebih besar daripada kemenangan. Aku merasakan pilihan. Aku bisa saja menghancurkan mereka sepenuhnya. Aku bisa menagih setiap rupiah dengan bunga.
mengusir mereka dari rumah hari itu juga, membiarkan mereka malu di depan seluruh keluarga besar, seperti yang mereka lakukan pada orang tuaku. Tapi aku memandang bayangan ayah dan ibuku, orang tua yang bahkan dalam keadaan diusir, masih memilih menjaga perasaan orang lain. Dan aku sadar, jika aku menghancurkan mereka dengan cara yang sama kejamnya, aku hanya akan menjadi versi lain dari Bu Suryani. Aku akan kehilangan satu-satunya hal yang selama ini kujaga mati-matian, harga diriku. Aku menutup map coklatku. Bu, kataku. Suaraku melembut, tapi tegas. Saya tidak datang untuk menghancurkan ibu. Saya datang untuk mengembalikan kebenaran ke tempatnya. Rumah ini milik saya. Mulai hari ini, itu diakui secara resmi. Modal usaha itu pinjaman saya. Saya tidak akan menagih bunga sepeser pun. Tapi usaha catering itu akan saya ambil alih pengelolaannya. Ibu boleh tetap bekerja di dalamnya sebagai karyawan yang digaji layak. Bukan lagi sebagai pemilik yang menggunakan uang orang lain sambil merasa berkuasa. Aku menoleh ke arah Baskara. Dan Mas, kita perlu bicara. Bukan sebagai menantu dan mertua, tapi sebagai suami dan istri, kalau memang masih ada yang bisa disebut begitu. Baskara tidak menjawab. Ia hanya menunduk, seperti biasa. Tapi kali ini diamnya tidak lagi menyakitiku, karena aku sudah tidak lagi menunggu ia berbicara. Malam itu, satu persatu, tamu pulang dengan wajah canggung. Keluarga besar yang tadinya memuji Bu Suryani sebagai ibu yang santun, kini berbisik-bisik di antara mereka. Kebenaran sekali terungkap. Tidak bisa lagi disembunyikan di balik senyum dan opor ayam. Dalam minggu-minggu berikutnya, banyak hal berubah. Kepemilikan rumah dikukuhkan secara resmi atas namaku. Aku memberi Bu Suryani dan Baskara waktu untuk memutuskan. Mereka boleh tinggal, tapi dengan aturan baru. Rumah itu rumahku, dan setiap orang yang tinggal di dalamnya harus memperlakukan sesama dengan hormat, termasuk dan terutama orang tuaku jika mereka berkunjung. Mbak Vero, yang selama ini merasa berhak mengatur rumah orang lain, tidak pernah lagi berani menampakkan diri dengan gaya bosnya. Sasha, yang dulu didudukan seperti ratu, perlahan menghilang begitu tahu sumber uang keluarga bukan lagi seperti yang ia kira. Usaha catering yang kukelola ulang justru berkembang pesat, karena untuk pertama kalinya pembukuannya jujur dan rapi. Ironisnya, Bu Suryani, yang kini menjadi karyawan bergaji layak, hidupnya lebih tenang secara finansial dibanding saat ia merasa jadi pemilik yang terus berhutang tanpa sadar. Sebulan setelah Lebaran, sesuatu terjadi yang tidak kuduga. Bu Suryani datang ke kamarku suatu malam. Ia berdiri di ambang pintu, tampak lebih tua dari biasanya. Lalu ia berkata dengan suara yang untuk pertama kalinya terdengar tulus. Ratna, Ibu minta maaf soal orang tuamu. Ibu salah. Ibu terlalu lama merasa berkuasa sampai lupa siapa yang sebenarnya menopang keluarga ini. Aku menatapnya lama. Aku tidak langsung menjawab, karena maaf yang sesungguhnya tidak diukur dari kata-kata, tapi dari perubahan. Lalu aku berkata pelan, Bu, saya menerima permintaan maaf Ibu, tapi bukan saya yang paling perlu Ibu mintai maaf. Lebaran depan, ayah dan ibu saya akan datang lagi, dan saya harap Ibu yang membukakan pintu untuk mereka. Air mata menetes di pipi Bu Suryani. Ia mengangguk. Ada satu sore yang membuatku benar-benar tahu bahwa aku telah memilih jalan yang benar. Beberapa minggu setelah semuanya reda, aku mendapati Bu Suryani sakit. Tekanan darahnya naik, dan ia harus dirawat 2 malam di rumah sakit. Mbak Vero, yang dulu selalu ada saat ada makanan dan uang, kini tak terlihat batang hidungnya. Sasha juga menghilang. Yang tersisa hanya aku. Aku bisa saja membiarkannya. Aku bisa saja berkata bahwa itu bukan urusanku lagi, tapi aku tidak melakukannya. Aku mengurus biaya rumah sakitnya. Aku membawakan bubur hangat. Aku memastikan ia mendapat perawatan yang layak. Bukan karena aku lupa apa yang ia lakukan pada orang tuaku. Aku tidak lupa, tapi karena aku memilih untuk tidak menjadi seperti dirinya yang dulu. Di ranjang rumah sakit itu, Bu Suryani menggenggam tanganku dan menangis. Ratna,
Kenapa kamu masih mau mengurus ibu setelah semua yang ibu lakukan? Aku tersenyum kecil. Karena, Bu, saya tidak mau menjadi orang yang menutup pintu di depan orang yang membutuhkan. Saya sudah pernah melihat betapa sakitnya diperlakukan begitu. Ia menangis lebih keras. Dan aku tahu, tangis itu berbeda dari air mata di kamarku dulu. Itu adalah tangis seseorang yang akhirnya benar-benar mengerti. Aku belajar satu hal dari semua ini. Kesabaran bukanlah membiarkan diri diinjak tanpa batas. Kesabaran sejati adalah kekuatan yang tahu kapan harus diam dan tahu kapan harus berdiri. Harga diri bukan tentang menang atau membalas. Harga diri adalah menolak untuk kehilangan diri sendiri. Bahkan saat kita punya semua kuasa untuk menjadi sekejam orang yang menyakiti kita. Beberapa bulan kemudian, aku dan Baskara memutuskan untuk berpisah baik-baik, tanpa amarah, tanpa perang. Ia bukan lelaki jahat. Ia hanya lelaki yang tidak pernah berani berdiri di sisi manapun. Dan aku sudah terlalu lelah menopang dua orang sekaligus. Aku memilih hidup dengan cara yang membuat hatiku tenang. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti aku dulu. Perempuan yang menopang seluruh keluarga dengan diam. Lalu diperlakukan seolah kehadiran mereka adalah beban. Ada banyak orang tua yang seperti ayah dan ibuku, rela menelan penghinaan demi tidak menyusahkan anaknya. Dan ada banyak rumah yang secara hukum milik seseorang. Tapi di dalamnya, orang itu justru diperlakukan seperti tamu. Kalau kalian sedang merasa seperti itu, aku ingin kalian ingat satu hal. Menghormati keluarga tidak berarti menghancurkan diri sendiri. Membela orang tua yang membesarkan kita bukanlah dosa. Dan sabar yang sejati tidak pernah menuntut kita untuk membiarkan kezaliman terus berlangsung. Pernahkah kalian berada di posisi seperti ini? Ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Lebaran berikutnya, ayah dan ibuku datang lagi ke Jakarta. Kali ini, pintu rumah terbuka lebar. Bu Suryani menyambut mereka di teras, membungkuk hormat. Membawakan koper ayahku masuk ke dalam. Di meja makan, tidak ada rendang mewah dari catering. Hanya ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi buatan tanganku sendiri. Tapi itu adalah makan malam paling tenang yang pernah kurasakan di rumah itu. Ibuku menggenggam tanganku di bawah meja. Nak, kamu sudah menyiapkan semua ini untuk kami sejak semalam, ya? Aku mengangguk, menahan air mata. Maafkan Ratna. Bu, seharusnya rumah ini menyambut ibu dan ayah dengan layak sejak dulu. Ibuku menarikku ke dalam pelukannya. Bukan salahmu, Nak. Yang salah adalah mereka yang tahu perbuatannya keliru, tapi tetap melakukannya. Dan kamu sudah memperbaiki semuanya dengan cara yang membuat ibu bangga. Ayahku berdiri di dekat jendela, memandang keluar, menyembunyikan matanya yang berkaca. Ia tidak pandai berkata-kata, ayahku. Tapi sesaat kemudian, ia berbalik dan berkata pelan, "Sudahlah, yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Sekarang, hiduplah dengan cara yang membuat hatimu tenang." Nak, dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang sangat lama, hatiku benar-benar tenang. Malam itu, setelah orang tuaku tidur, aku duduk di teras rumahku sendiri. Rumah yang selama 7 tahun terasa seperti milik orang lain. Kini akhirnya terasa seperti rumah. Aku menatap pintu depan yang dulu dikunci di hadapan ayah dan ibuku. Pintu yang sama, kini terbuka untuk mereka. Aku tersenyum sendiri. Bukan senyum kemenangan atas siapapun, tapi senyum seseorang yang akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri. Usaha catering terus berkembang. Aku bahkan membuka cabang kecil dan mempekerjakan beberapa ibu rumah tangga dari kampung yang butuh penghasilan. Seperti ibuku dulu, setiap kali aku melihat mereka bekerja dengan kepala tegak dan dibayar dengan adil, aku merasa lingkaran itu akhirnya utuh. Kebaikan yang dulu kutabur diam-diam, kini kembali dalam bentuk yang jauh lebih besar daripada uang. Cerita ini mengajarkan kita bahwa keluarga sejati bukan dibangun di atas kuasa dan ketakutan, melainkan di atas rasa hormat. Jangan pernah biarkan orang membuatmu percaya bahwa kesabaranmu adalah kelemahan. Dan jangan pernah malu untuk berdiri membela orang tua yang telah membesarkanmu. Karena bakti kepada mereka adalah salah satu kemuliaan yang paling sejati. Terima kasih, sahabat.
sudah menemani kisah ini sampai akhir. Kalau kalian punya cerita tentang keluarga, tentang mertua, atau tentang harga diri yang akhirnya berdiri tegak, tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah berikutnya. 1 jam sebelum pesta ulang tahun anak saya dimulai, sebuah pesan masuk ke ponsel saya. Foto pernikahan. Suami saya berdiri di samping perempuan lain, mengenakan jas yang saya belikan tahun lalu. Perempuan itu menulis satu kalimat. Mulai hari ini, akulah nyonya besar yang baru. Reza tidak akan pulang lagi. Saya menatap layar itu cukup lama. Tangan saya tidak gemetar. Hati saya juga tidak hancur seperti yang mungkin kalian bayangkan. Saya hanya tersenyum tipis karena perempuan itu dan suami saya baru saja menandatangani kehancuran mereka sendiri tanpa mereka sadari. Baiklah, mari kita lihat siapa yang akan berlutut malam ini. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai, tuliskan dari kota mana kalian menonton di kolom komentar. Jangan lupa dukung cerita ini dengan like dan subscribe, supaya kami makin semangat menghadirkan kisah yang lebih menyentuh lagi. Sekarang, izinkan saya menceritakan semuanya dari awal. Nama saya Anindya Larasati. Usia saya 38 tahun. Saya pemilik sekaligus komisaris utama sebuah perusahaan interior dan mebel ekspor di Jakarta. Sudah 12 tahun saya membangun perusahaan ini. Dari sebuah bengkel kecil di Bekasi Tengah, hingga menjadi gedung 6 lantai di kawasan Kuningan. Saya tahu setiap rupiah di perusahaan ini kemana perginya. Itu yang membuat saya berbeda. Rumah kami berdiri di Pondok Indah. Halaman luas, kolam kecil di belakang, dan kamar khusus untuk putra sematawayang saya, Bian, yang hari itu genap berusia 5 tahun. Dari luar, hidup saya terlihat sempurna. Suami yang tampan, anak yang sehat, perusahaan yang berkembang. Tapi sahabat, hal yang terlihat paling rapi seringkali menyimpan retakan paling dalam. Suami saya bernama Reza Mahendra, 40 tahun dulu. Ketika saya menikahinya, dia hanyalah seorang staf pemasaran biasa di kantor lama saya. Saya mencintainya bukan karena hartanya, karena memang dia tidak punya apa-apa. Saya mencintai caranya tersenyum, caranya berbicara lembut, caranya membuat saya merasa dihargai. Setelah menikah, saya mengangkatnya menjadi direktur operasional di perusahaan saya sendiri. Saya percaya suami dan istri harus membangun bersama. Itu keputusan paling manis yang pernah saya ambil. Dan juga paling mahal. Ibu mertua saya, Bu Sumarmi, 62 tahun. Tinggal di sebuah kampung di Jawa Tengah. Sejak awal, beliau tidak pernah benar-benar menyukai saya. Bagi beliau, saya hanyalah perempuan kota yang sombong karena punya uang. Beliau lebih sering memuji keponakan jauhnya, gadis sekampung yang katanya sopan dan tahu adat. Saya tidak pernah menyangka pujian itu kelak menjadi pisau. Lalu ada adik ipar saya, Kirana, 33 tahun. Hobinya berbelanja dan dompetnya selalu kosong. Setiap bulan dia datang dengan wajah memelas, meminjam uang yang tak pernah dia kembalikan. Reza selalu membelanya. Dia adikku, Nin. Kasihan. Dan saya, karena terlalu lelah berdebat, selalu mengalah. Saya kira keluarga adalah tempat paling aman. Ternyata, kadang racun datang dari dapur sendiri. Pernikahan kami berjalan 7 tahun. 3 tahun pertama indah. Izinkan saya bercerita sedikit tentang awal semuanya. 12 tahun lalu, saya hanyalah seorang perempuan dengan satu mesin jahit tua dan sebuah bengkel kecil yang saya sewa di Bekasi Tengah. Saya membuat furnitur pesanan, mengirimnya sendiri dengan motor butut, dan sering tidur di bengkel karena tidak punya cukup uang untuk pulang naik taksi. Saya membangun semuanya dari nol. Setiap baut, setiap lembar triplex, setiap pelanggan, saya dapatkan dengan tangan saya sendiri. Reza datang ke hidup saya di tahun kelima. Saat itu perusahaan saya mulai berkembang. Dia melamar sebagai staf pemasaran. Sopan, rajin, dan pandai bicara. Saya jatuh cinta bukan pada penampilannya, tapi pada caranya membuat saya merasa tidak sendirian dalam memikul beban. Saat itu, saya berpikir, akhirnya ada seseorang yang berdiri di sisi saya. Saya tidak tahu
Dia bukan berdiri di sisi saya. Dia hanya berdiri di dekat kekayaan saya, menunggu kesempatan. Ketika kami menikah, banyak orang berbisik. Mereka bilang Reza beruntung menikahi bos sendiri yang sudah mapan. Mereka bilang saya terlalu baik memberi seorang pria miskin jabatan tinggi di perusahaan saya. Saya tidak peduli. Saya percaya cinta bisa mengubah segalanya. Saya mengangkatnya menjadi direktur operasional, memberinya mobil, memberinya kepercayaan penuh. Saya bahkan menuruti permintaannya agar namanya dicantumkan dalam beberapa urusan perusahaan. Demi, katanya, kemudahan operasional. Saya memberi dan memberi dan terus memberi. Karena bagi saya, itulah arti menjadi seorang istri. 3 tahun pertama, semuanya seperti mimpi. Lalu, Bian lahir dan kebahagiaan kami terasa sempurna. Tapi justru di puncak itulah perlahan retakan mulai muncul. Reza mulai merasa bahwa jabatannya membuatnya setara, bahkan lebih tinggi dari saya. Dia lupa jabatan itu pemberian. Dia lupa kursi yang dia duduki adalah kursi yang saya bangun. Lelaki yang merasa berhak atas sesuatu yang tidak pernah dia perjuangkan adalah lelaki paling berbahaya. Reza rajin, penuh perhatian, pulang tepat waktu. Tapi sejak perusahaan membesar dan namanya tercetak di kartu nama sebagai direktur, sesuatu dalam dirinya berubah. Dia mulai pulang larut. Dia mulai bicara dengan nada tinggi. Dia mulai menganggap perusahaan ini miliknya. Padahal setiap lembar saham masih atas nama saya. Awalnya saya pikir itu hanya tekanan pekerjaan. Saya memaafkan. Saya menutup mata. Saya membiarkan retakan kecil itu melebar karena saya terlalu mencintai gambaran keluarga yang utuh. Sahabat, itulah kesalahan terbesar perempuan seperti saya. Kami menambah luka dengan harapan, bukan dengan kebenaran. Suatu malam, sekitar 6 bulan sebelum ulang tahun Bian, saya menemukan struk hotel di saku jasnya. Saya tidak bertanya. Saya hanya menyimpannya karena saya tahu satu struk bukan bukti. Dan saya bukan tipe perempuan yang mengamuk tanpa data. Saya tipe perempuan yang menghitung. Saya mulai memperhatikan cara Reza menyembunyikan ponselnya. Cara dia gelisah setiap kali laporan keuangan dibahas. Cara dia tiba-tiba sangat dermawan kepada Kirana. Semua itu, satu persatu, mulai membentuk sebuah pola. Dan pola adalah hal yang paling saya kuasai dalam hidup. Semuanya bermula dari sebuah angka yang tidak seharusnya ada. Pagi itu, saya membuka laporan arus kas bulanan. Mata saya berhenti di satu baris. Ada transfer keluar dari rekening operasional perusahaan, 75 juta rupiah. Tanpa keterangan proyek, tanpa faktur, tanpa persetujuan saya. Saya menelusuri lebih jauh. Ternyata transfer serupa sudah terjadi 3 kali dalam 2 bulan terakhir. Totalnya 220 juta. Saya memanggil bagian keuangan. Mereka bilang, transaksi itu disetujui langsung oleh Pak Direktur, oleh Reza. Saya hanya mengangguk pelan. Terima kasih, jangan beritahu siapapun saya menanyakan ini. Saya kembali ke ruangan saya, menutup pintu dan duduk diam. Di luar sana, suami saya mungkin merasa sangat pintar, tapi dia lupa satu hal. Dia tidak tahu apa yang sudah mulai saya siapkan. Seminggu kemudian, Reza datang ke ruang kerja saya dengan map di tangan. Senyumnya manis sekali, persis seperti dulu. Nin, aku butuh tanda tanganmu. Ini soal balik nama beberapa aset perusahaan, biar lebih mudah waktu audit pajak. Saya menerima map itu. Saya membacanya pelan-pelan, halaman demi halaman. Di dalamnya, ada permohonan pemindahan kepemilikan 2 unit ruko dan 1 gudang dari nama saya ke nama dia. Saya tersenyum dan berkata, tinggalkan saja. Nanti saya pelajari dulu. Wajahnya sedikit kaku. Dia mengira saya akan menandatangani begitu saja, seperti biasa. Tapi malam itu, Reza tidak tahu bahwa map itu langsung saya foto. Lalu saya kirim ke pengacara perusahaan saya, Pak Gunawan. Insiden ketiga datang dari sebuah butik. Saya sedang menemani klien di sebuah mall mewah di kawasan Senayan ketika seorang pramuniaga menyapa saya. Bu Anindya, kebetulan sekali.
Apakah kartu korporat perusahaan ibu boleh kami pakai lagi seperti minggu lalu? Saya mengerutkan dahi. Minggu lalu, pramuniaga itu tersenyum polos. Iya. Bu, Bapak Direktur dan seorang ibu muda berbelanja di sini. Total 38 juta. Pakai kartu tanpa limit atas nama perusahaan. Saya menjaga wajah saya tetap tenang. Saya bahkan mengucapkan terima kasih. Tapi di dalam dada saya, sebuah api kecil mulai menyala. Reza memakai kartu perusahaan untuk membelikan perempuan lain pakaian dan tas. Uang yang saya kumpulkan dari keringat 12 tahun. Saya pulang malam itu, mencium kening Bian yang sudah tertidur, lalu duduk di meja kerja sampai subuh. Saya tidak menangis. Saya membuat daftar. Tak lama setelah itu, saya tahu siapa perempuan muda itu. Namanya Fanya, 30 tahun. Dia mulai berani memamerkan hidupnya di media sosial. Sebuah apartemen mewah di kawasan Sudirman. Mobil baru. Liburan ke Bali. Di setiap foto, dia menulis kalimat yang sama. Terima kasih, sayang, untuk hidup yang layak. Dan saya tahu persis dari rekening mana hidup layak itu dibiayai. Yang membuat saya muak bukan hanya pengkhianatannya, tapi keberaniannya. Suatu hari, Fanya mengirim pesan ke akun saya. Mbak, sebaiknya kita bicara baik-baik. Reza sudah memilih. Lepaskan saja dia. Saya membaca pesan itu, lalu menutup ponsel. Saya tidak membalas, karena perempuan yang sedang menghitung tidak membuang waktu untuk berdebat. Dia mengumpulkan amunisi. Lalu datanglah ibu mertua saya. Beliau menelpon dengan suara tinggi. Anindya, kamu ini istri macam apa? Suamimu sampai cari perhatian di luar. Karena di rumah, kamu sibuk kerja terus. Sudah, kasih saja modal untuk Kirana buka usaha. 500 juta, biar keluarga ini tenang. Reza itu darah dagingku. Kamu cuma orang luar yang kebetulan kaya. Kalimat itu menusuk, bukan karena benar, tapi karena begitu kejam. Di mata beliau, saya bukan menantu, saya hanya dompet. Saya menjawab dengan tenang. Baik, Bu, saya pertimbangkan. Lalu, saya menutup telepon. Beliau tidak tahu, setiap permintaan itu justru menjadi bukti tambahan dalam berkas yang sedang saya susun. Mereka pikir mereka sedang menekan saya, padahal mereka sedang menggali lubang. Satu sekop demi satu sekop. Sebelum saya bercerita tentang audit itu, ada beberapa kejadian lain yang membuat saya semakin yakin bahwa diam bukan lagi pilihan. Setiap kejadian itu seperti potongan kaca, dan ketika disatukan, membentuk cermin yang memantulkan wajah asli orang-orang di sekitar saya. Suatu malam, saya pulang lebih awal dari biasanya. Saya ingin memberi kejutan kepada Reza, membawakan makan malam kesukaannya. Tapi ketika saya masuk ke ruang kerjanya di rumah, saya melihat layar tabletnya menyala. Sebuah pesan masuk dari Fanya. Sayang, kapan kita resmi? Aku capek jadi rahasia. Reza mengetik balasan dengan cepat. Tidak menyadari saya berdiri di belakangnya. Sabar. Sebentar lagi perusahaan jadi milikku. Setelah itu, kita umumkan ke semua orang. Saya mundur perlahan, keluar dari ruangan itu tanpa suara. Saya meletakkan makan malam yang saya bawa di dapur, lalu duduk sendirian di kegelapan. Jadi rencananya sudah sejauh itu. Reza tidak hanya berselingkuh, dia merencanakan untuk merebut perusahaan saya, lalu mengumumkan perempuan itu sebagai istri barunya. Saya tidak menangis malam itu. Air mata sudah lama berhenti. Yang tersisa hanya tekad yang dingin. Beberapa hari kemudian, ada kejadian di kantor. Seorang pegawai keuangan junior datang ke ruangan saya dengan wajah cemas. Bu Anindya, maaf, saya bingung. Pak Reza meminta saya menyetujui transfer ke beberapa rekening operasional baru. Tapi rekening itu tidak terdaftar dalam sistem kita. Saya takut salah. Saya menahan diri agar wajah saya tetap tenang. Tunjukkan pada saya. Pegawai itu memperlihatkan daftar rekening. 3 rekening. Semuanya atas nama perorangan, bukan vendor resmi. Salah satunya, ketika saya telusuri, ternyata atas nama Fanya. Saya berkata pelan kepada pegawai itu, terima kasih sudah jujur. Mulai sekarang, setiap permintaan transfer dari Pak Reza, laporkan dulu kepada saya. Diam-diam. Anggap ini perintah langsung dari komisaris. Pegawai muda itu mengangguk, lega karena merasa dilindungi, tanpa dia sadari
Dia baru saja menjadi salah satu kunci yang membuka semua kebenaran. Kadang, keberanian satu orang kecil untuk berkata jujur lebih kuat daripada kekuasaan seorang direktur. Lalu ada insiden di sebuah restoran. Saya sedang makan siang dengan rekan bisnis ketika saya melihat Reza dan Fanya di meja seberang. Mereka tertawa, bermesraan, tanpa rasa takut sedikit pun. Fanya bahkan mengenakan kalung yang sangat saya kenali. Kalung yang dulu Reza katakan hilang saat perjalanan dinas. Ternyata tidak hilang. Dia memberikannya kepada perempuan itu. Saya menyelesaikan makan siang saya dengan tenang, membayar, lalu pergi tanpa mereka sadari. Tapi di mobil, saya menutup mata sebentar, bukan untuk menangis, untuk mengunci kemarahan itu di tempat yang aman, agar nanti bisa saya gunakan dengan tepat. Malam itu di rumah, Reza pulang dan mencium kening saya, seolah tidak terjadi apa-apa. Maaf ya, sayang, tadi rapat sampai sore. Saya tersenyum dan menjawab, tidak apa-apa, Mas. Kerja yang rajin. Saya menjadi aktris terbaik dalam hidup saya sendiri. Karena saya tahu, satu reaksi gegabah bisa menghancurkan rencana yang sudah saya susun rapi. Perempuan yang ingin menang harus pandai menunggu. Dan saya sudah menunggu cukup lama. Keesokan paginya, saya memanggil satu orang yang paling saya percaya di perusahaan, Bu Retno, Kepala Audit Internal. Perempuan tegas berusia 50 tahun yang sudah ikut saya sejak perusahaan masih kecil. Saya menutup pintu, lalu berkata pelan, Bu Retno, saya minta tolong. Audit menyeluruh seluruh transaksi yang melibatkan persetujuan Pak Reza. 3 tahun ke belakang, saya butuh setiap angka, setiap tanggal, setiap nama penerima. Diam-diam, Bu Retno menatap saya lama. Beliau paham apa artinya permintaan ini. Ibu yakin? Tanyanya. Saya mengangguk. Saya tidak pernah seyakin ini. Mulai hari itu, sebuah mesin yang tak terlihat mulai bekerja. Sementara di rumah, Reza masih tersenyum. Masih memanggil saya sayang. Masih mengira saya perempuan bodoh yang buta. Dia tidak tahu. Di kantor, kebenaran sedang dirakit, angka demi angka. Sekitar waktu itu, ada satu malam yang tidak akan saya lupakan. Reza pulang dengan map yang sama, map balik nama aset yang dulu saya tunda. Kali ini, nadanya berbeda. Tidak ada lagi senyum manis. Nin, kamu sudah 2 minggu menunda dokumen ini. Kamu ini istri atau musuh? Tanda tangani sekarang. Ini demi kebaikan keluarga. Saya menatapnya tenang. Kebaikan keluarga atau kebaikan kamu sendiri, Mas? Wajahnya mengeras. Untuk pertama kalinya, dia menunjukkan wajah aslinya. Dengar ya, perusahaan ini tidak akan jalan tanpa saya. Saya yang mengurus operasional. Saya yang ketemu klien. Kamu cuma duduk di belakang meja. Sudah saatnya saya punya bagian yang adil. Saya hampir tertawa mendengarnya. Lelaki yang dulu saya temukan sebagai staf bergaji kecil, kini merasa berhak atas separuh kerajaan yang saya bangun sendiri sebelum dia datang. Saya berdiri, menatapnya lurus. Bagian yang adil, Mas. Baik, nanti kamu akan mendapatkan bagian yang sangat adil. Saya janji. Reza tidak menangkap makna di balik kata-kata saya. Dia mengira saya menyerah. Dia tersenyum penuh kemenangan, meletakkan map itu di meja, lalu pergi tidur. Merasa malam itu dia sudah menang. Dia tidak tahu. Malam itu justru menjadi paku terakhir yang dia tancapkan ke peti matinya sendiri. Saya tidak tidur. Saya duduk di ruang kerja sampai pagi, menelpon Pak Gunawan, dan mempercepat semua persiapan. Ancaman Reza malam itu bukan membuat saya takut, ia membuat saya semakin yakin. Seorang lelaki yang berani mengancam istrinya demi harta tidak pantas mendapatkan belas kasihan. 2 minggu berlalu, Reza mengajukan sesuatu yang membuat saya hampir tertawa. Dalam rapat direksi, dia mengusulkan agar perusahaan melakukan restrukturisasi saham, katanya demi efisiensi. Tapi saya membaca proposalnya dengan teliti. Inti dari proposal itu adalah memindahkan 25% saham saya ke nama direksi, yaitu dirinya. Dengan kata lain, dia ingin merebut sebagian perusahaan saya secara legal
di hadapan saya sendiri. Saya tersenyum di rapat itu. Usulan yang menarik. Saya pelajari dulu, ya. Kita bahas bulan depan. Para direktur lain mengangguk. Reza terlihat puas. Mengira saya akan luluh. Malam itu di rumah. Dia bahkan memeluk saya. Sesuatu yang sudah lama tidak dia lakukan. Terima kasih sudah jadi istri yang pengertian, bisiknya. Saya membalas pelukannya, tapi di balik punggungnya, mata saya terbuka, dingin, dan jernih. Dia tidak akan pernah tahu bahwa pelukan itu adalah yang terakhir. Sebelum laporan audit itu tuntas, ada satu kejadian yang benar-benar mematahkan sisa kesabaran saya. Suatu akhir pekan, keluarga besar Reza berkumpul di rumah kami untuk acara syukuran kecil. Di tengah makan, ibu mertua saya tiba-tiba berbicara keras agar semua orang mendengar. Anindya ini memang pintar cari uang, tapi sayang, tidak pintar jaga suami. Lihat saja. Sampai Reza harus cari kebahagiaan di tempat lain. Perempuan yang terlalu sibuk dengan perusahaan memang begitu. Lupa kodratnya. Semua mata tertuju pada saya. Beberapa kerabat tersenyum sinis. Kirana menahan tawa. Reza hanya menunduk. Tidak membela saya sedikit pun. Saya duduk dengan punggung tegak, menatap ibu mertua saya. Lalu menjawab dengan tenang. Bu, kalau menjaga suami, berarti membiarkannya mencuri dan berbohong. Maka saya memang gagal menjaganya dengan cara seperti itu. Ruangan hening sejenak. Ibu mertua saya tersenyum mengejek, mengira saya hanya berkata kosong. Beliau tidak tahu, di balik kalimat tenang itu, sebuah keputusan sudah final. Malam itu, setelah semua tamu pulang, saya berdiri sendirian di dapur, mencuci piring satu persatu. Air mengalir, dan untuk sesaat, saya membiarkan diri saya merasa lelah. Bukan lelah karena pekerjaan. Lelah karena terus-menerus dianggap rendah di rumah yang saya bangun dengan keringat sendiri. Tapi rasa lelah itu tidak melemahkan saya. Justru sebaliknya. Ia mengeraskan tekad saya seperti besi yang ditempa api. 3 hari kemudian, laporan dari Bu Retno selesai. Saya membaca berkas setebal 100 halaman itu sampai pagi. Di dalamnya, semuanya terungkap. Reza telah mengalihkan dana perusahaan sebesar 2,1 miliar rupiah selama 2 tahun. Untuk apartemen Fanya, untuk mobil, untuk gaya hidup Kirana. Semuanya tercatat. Setiap transfer, setiap tanggal. Setiap tanda tangan persetujuan dengan namanya. Hitam di atas putih. Saya menutup berkas itu. Saya tidak marah lagi. Kemarahan sudah berubah menjadi sesuatu yang lebih dingin dan lebih berbahaya. Ketenangan. Saya menelpon Pak Gunawan, Pakistan. Siapkan semua dokumen. Pembekuan akses keuangan direktur, surat kuasa pemegang saham, dan laporan untuk pihak berwajib. Tahan dulu. Jangan dieksekusi. Saya ingin semuanya berjalan di waktu yang tepat. Pak Gunawan bertanya, kapan waktu yang tepat, Bu? Saya menatap kalender di meja saya. Sebuah tanggal dilingkari merah. Ulang tahun Bian. Saat mereka merasa paling menang, jawab saya. Saat itulah, saya akan mengambil semuanya kembali. Pertemuan saya dengan Pak Gunawan sore itu berlangsung lama. Beliau menggelar semua dokumen di atas meja, satu persatu. Surat kuasa pemegang saham, laporan audit yang sudah dinotariskan, draft pemberhentian direktur, draft laporan penggelapan dana ke pihak berwajib, dan terakhir, gugatan perceraian. Pak Gunawan menatap saya. Bu Anindya, sekali Ibu menandatangani semua ini, tidak ada jalan kembali. Ibu yakin? Saya menatap tumpukan kertas itu lama. Di setiap lembarnya, ada kenangan yang harus saya kubur. 7 tahun pernikahan. Janji-janji yang dulu saya percaya. Wajah Reza saat pertama kali melamar saya. Tapi, di atas semua itu, ada satu wajah yang membuat saya mengangkat pena. Wajah Bian. Anak saya harus tumbuh melihat ibunya sebagai perempuan yang berdiri tegak, bukan perempuan yang dihancurkan dan diam saja. Saya menandatangani semuanya, satu persatu. Dengan tangan yang mantap. Saya yakin, Pakistan, saya tidak pernah seyakin ini. Pak Gunawan mengangguk, mengumpulkan dokumen itu kembali. Lalu, kapan kita eksekusi? Saya tersenyum tipis. Saat mereka merasa paling menang. Saat mereka mengira
saya sudah kalah. Di hari ulang tahun anak saya, beliau terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Itu strategi yang dingin, Bu." Saya menjawab, "Bukan dingin, Pakistan, adil. Mereka memilih hari itu untuk menghancurkan saya. Saya hanya akan mengembalikan hadiah mereka." Tepat di hari yang sama, malam itu, saya pulang dan mendapati Bian sudah tertidur. Saya duduk di sisi tempat tidurnya, mengelus rambutnya, dan menahan air mata yang akhirnya jatuh juga. Bukan air mata kelemahan, air mata seorang ibu yang harus menjadi kuat. Padahal hatinya juga manusia. "Maafkan ibu." "Nak," bisik saya. "Sebentar lagi dunia kita akan berubah. Tapi ibu janji, ibu akan selalu di sini. Selamanya." Bian bergerak dalam tidurnya, lalu menggumam pelan, "Ibu, satu kata itu memberi saya semua kekuatan yang saya butuhkan." Lalu saya melakukan langkah terakhir sebelum hari itu. Diam-diam, saya memerintahkan bank dan bagian keuangan untuk membekukan seluruh akses Reza ke rekening perusahaan. Efektif pukul 6 sore di hari ulang tahun Bian. Kartu korporat, rekening, operasional, semua otorisasi. Semua akan mati dalam 1 detik. Tapi Reza tidak tahu apa-apa. Pagi itu dia berangkat kerja sambil bersiul, mengira hidupnya sedang berada di puncak. Dia tidak tahu, puncak itu berdiri tepat di tepi jurang yang saya gali sendiri. Sahabat, ada baiknya saya ceritakan beberapa hal yang terjadi di hari-hari menjelang pesta itu. Karena justru disitulah karakter setiap orang terlihat jelas. Topeng paling tebal pun akan retak ketika seseorang merasa dirinya sudah menang. 4 hari sebelum ulang tahun Bian, Kirana datang ke rumah tanpa diundang. Dia masuk ke ruang tamu, melempar tasnya ke sofa, lalu berkata dengan nada angkuh, "Mbak, aku dengar Mas Reza mau memindahkan sebagian saham perusahaan." "Bagus tuh, sudah seharusnya. Perusahaan kan bukan punya Mbak sendiri." Saya menuangkan teh untuknya, lalu duduk berhadapan. "Oh ya, siapa yang bilang begitu?" Kirana mengangkat dagu. "Mas Reza. Katanya selama ini Mbak terlalu pelit sama keluarga." Saya hanya tersenyum. "Begitu, ya." Dalam hati, saya mencatat satu hal. Mereka sudah membicarakan rencana itu di belakang saya. Bahkan sudah membaginya, seolah perusahaan ini warisan yang siap dibagi-bagi. Kirana pulang sore itu dengan amplop berisi uang yang dia minta. 5 juta, seperti biasa. Dia tidak tahu. Itu adalah amplop terakhir yang akan pernah dia terima dari saya. 3 hari sebelum pesta, ibu mertua saya datang ke Jakarta. Beliau menginap di rumah kami. Sepanjang malam, beliau menyindir tanpa henti. "Masakanmu kurang asin. Rumah sebesar ini kok cuma punya 1 pembantu? Kamu terlalu sibuk kerja sampai lupa melayani suami. Pantas saja Reza cari ketenangan di luar." Saya mendengarkan semuanya sambil menyuapi Bian. Saya tidak membantah satu kata pun, karena saya tahu sebentar lagi semua kata-kata itu akan kembali kepada beliau dengan bunga yang berlipat. Yang paling menyakitkan terjadi keesokan harinya. Saya tidak sengaja mendengar ibu mertua saya menelpon seseorang di teras. Suaranya pelan, tapi cukup jelas. "Sabar ya, Nak Fanya. Sebentar lagi semua jadi milik kalian." Si Anindya itu memang sombong, biar dia tahu rasa. Yang penting, kamu jaga Reza baik-baik. Kamu lebih pantas jadi menantuku daripada perempuan kota itu. Saya berdiri di balik pintu, mendengar setiap kata. Jadi begitu. Ibu mertua saya bukan hanya membela perselingkuhan anaknya. Beliau merestuinya. Beliau bahkan sudah menganggap Fanya sebagai keluarga. Saya kembali ke kamar dengan langkah tenang. Saya tidak menangis. Saya hanya berdiri di depan cermin, menatap wajah saya sendiri, dan berbisik pelan, "Cukup. Sudah cukup. Selama ini saya bertahan demi kata keluarga. Tapi keluarga macam apa yang berdoa untuk kejatuhanmu sambil makan di mejamu?" Malam itu, saya mengirim 1 pesan terakhir kepada Pak Gunawan. "Besok, semuanya sesuai rencana." Beliau hanya membalas 1 kata, "Siap." Pagi di hari ulang tahun Bian, rumah kami penuh warna, balon, pita, kue coklat besar
berhias angka 5. Badut sulap sudah bersiap di halaman. Bian berlari ke sana kemari dengan tawa yang membuat dada saya hangat. Apapun yang terjadi pada pernikahan saya, anak ini tetap menjadi alasan saya berdiri tegak. Saya berjanji dalam hati, hari ini akan menjadi hari yang dia kenang sebagai bahagia, bukan sebagai kehancuran. Reza sibuk menyambut tamu. Para kerabat, rekan bisnis, tetangga. Dia tertawa, berjabat tangan. Berperan sebagai suami dan ayah teladan, ibu mertua saya duduk di kursi kehormatan, memamerkan perhiasan, menerima salam dengan dagu terangkat. Kirana berkeliling dengan gaun baru yang, tentu saja, dibeli dengan kartu perusahaan. Mereka semua terlihat begitu yakin bahwa hari itu milik mereka. Lalu, 1 jam sebelum acara puncak, ponsel saya bergetar. Pesan dari Fanya, foto pernikahan mereka, dan 1 kalimat sombong itu. Mulai hari ini, akulah nyonya besar yang baru. Reza tidak akan pulang lagi. Rupanya mereka sengaja memilih hari ini. Mereka ingin menghancurkan saya di hari paling membahagiakan bagi anak saya. Mereka ingin saya runtuh di depan semua tamu. Saya menatap foto itu. Lalu, saya tersenyum. Bukan senyum getir, senyum seorang perempuan yang sudah menunggu momen ini sangat lama. Mereka pikir mereka baru saja menjatuhkan pukulan terakhir. Padahal, mereka baru saja menarik pelatuk ke arah diri mereka sendiri. Saya menyimpan ponsel itu, merapikan gaun saya, lalu berjalan menuju tengah ruangan, tempat semua tamu berkumpul. Waktunya telah tiba. Saya berdiri di tengah ruangan, mengetuk gelas dengan sendok kecil. Suara dentingnya membuat semua tamu menoleh. Reza mendekat sambil tersenyum, mengira saya akan memberi sambutan untuk ulang tahun Bian. Ibu mertua saya menatap dari kursinya. Kirana berhenti mengobrol. Saya menarik napas, lalu berkata dengan suara tenang yang terdengar ke seluruh ruangan, "Terima kasih sudah datang di hari istimewa putra saya. Sebelum acara dilanjutkan, izinkan saya menyampaikan beberapa kabar penting tentang perusahaan dan tentang keluarga ini." Reza mengernyit. Dia mendekat dan berbisik, "Mim, ini bukan tempatnya bicara bisnis." Saya menatapnya, lalu tersenyum. "Justru ini tempat yang paling tepat, Mas, karena semua yang perlu mendengar sudah ada di sini." Sesuatu dalam nada suara saya membuat wajahnya mulai pucat. Dia merasakan ada yang salah, tapi belum tahu apa. Saya mengeluarkan sebuah map tebal dari meja samping. Beberapa bulan terakhir, saya melakukan audit menyeluruh terhadap keuangan perusahaan. Dan saya menemukan sesuatu yang harus diketahui semua orang di ruangan ini. Saya membuka map itu selama 2 tahun terakhir. Dana perusahaan sebesar 2,1 miliar rupiah telah dialihkan ke rekening pribadi untuk membeli apartemen di Sudirman, untuk mobil, untuk gaya hidup seseorang bernama Fanya. Ruangan langsung hening. Para tamu saling berpandangan. Reza berdiri kaku. Wajahnya berubah seputih kertas kosong. "Nin, Kamu jangan bicara sembarangan," katanya dengan suara bergetar. Saya menatapnya tajam. "Sembarangan. Setiap angka di sini ada tanda tanganmu. Mas, setiap transfer disetujui olehmu." Saya tidak menuduh. Saya membaca. Tepat saat itu, ponsel Reza berdering. Lalu ponsel ibu mertua saya. Lalu beberapa tamu mulai berbisik sambil menatap layar mereka. Saya tahu apa yang terjadi. Pukul 6 sore tepat, akses keuangan Reza baru saja dibekukan. Kartu korporatnya mati. Rekening operasional yang biasa dia kuasai kini terkunci total. Semua otorisasinya lenyap dalam 1 detik. Persis seperti yang saya rencanakan. Reza panik. Dia menekan-nekan ponselnya. "Kartuku, rekeningnya. Kenapa semua diblokir?" Dia menatap saya dengan mata melotot. "Apa yang kamu lakukan, Anindya?" Suaranya bergetar di antara para tamu yang kini terdiam. Beberapa rekan bisnisnya yang dulu menghormatinya sebagai direktur sukses, kini menatapnya dengan tatapan berbeda. Saya melihat keringat mulai membasahi dahinya. Lelaki yang pagi tadi berangkat sambil bersiul, kini berdiri seperti orang asing di rumahnya sendiri. Karena memang rumah ini tidak pernah benar-benar miliknya. Saya melipat tangan di depan dada. Saya hanya mengambil kembali apa yang memang milik saya. Perusahaan itu atas nama saya.
Mas, Setiap lembar sahamnya, kamu hanya direktur yang saya angkat. Dan direktur yang menggelapkan dana, tentu saja, harus diberhentikan. Saat itulah pintu terbuka. Fanya masuk dengan gaun merah menyala. Langkahnya percaya diri. Senyumnya penuh kemenangan. Rupanya dia juga sengaja datang untuk menyaksikan kejatuhan saya. Tapi yang dia temukan adalah ruangan yang hening. Tamu yang menatapnya jijik. Dan Reza yang berdiri pucat seperti mayat. Fanya berhenti melangkah. Reza, ada apa ini? Saya berjalan mendekatinya. Tenang. Selamat datang, Vanya. Kebetulan sekali, kamu mengirim saya foto pernikahan kalian 1 jam yang lalu. Bukan. Mengaku sebagai nyonya besar yang baru. Saya tersenyum tipis. Nyonya besar dari apa? Apartemenmu dibeli dengan uang curian. Mobilmu dibeli dengan uang curian. Bahkan gaun yang kamu pakai sekarang mungkin juga dibeli dengan kartu yang baru saja saya matikan. Wajah Fanya berubah. Kepercayaan dirinya mulai runtuh. Kamu bohong. Reza punya uang sendiri. Saya menggeleng pelan. Reza tidak punya apa-apa. Vanya, 7 tahun lalu, dia hanya staf pemasaran bergaji kecil. Semua yang dia berikan padamu, dia curi dari saya. Dan mulai detik ini, sumber itu sudah kering. Saya menoleh ke Reza. Coba transfer sesuatu untuknya sekarang. Mas, ayo, tunjukkan pada nyonya barumu betapa kayanya kamu. Reza terdiam. Tangannya gemetar memegang ponsel yang kini tak berguna. Fanya menatapnya, lalu menatap saya. Lalu menatapnya lagi. Reza, katakan ini tidak benar. Katakan kamu masih punya uang. Tapi Reza hanya menunduk. Diameter. Dan diam itu lebih keras daripada teriakan apapun. Saya melihat sesuatu pecah di mata Fanya. Perempuan yang tadi masuk dengan dagu terangkat, kini berdiri dengan tangan gemetar. Jadi selama ini suara Fanya bergetar. Semua yang kamu berikan padaku, apartemen, mobil, semuanya uang curian. Kamu bahkan tidak kaya. Reza tetap menunduk, tidak mampu menatapnya. Fanya tertawa pahit. Tawa yang bercampur air mata. Aku meninggalkan suamiku demi kamu. Aku menghancurkan reputasiku demi kamu. Dan kamu bahkan bukan siapa-siapa tanpa istrimu. Saya menyaksikan semua itu dengan tenang. Inilah karma. 2 orang yang membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Kini saling menyalahkan di reruntuhan yang mereka buat sendiri. Lalu ibu mertua saya bangkit dari kursinya, berjalan ke arah saya dengan wajah merah padam. Anindya, beraninya kamu mempermalukan anakku di depan banyak orang. Dasar menantu durhaka. Perempuan kota tidak tahu adat. Saya menatap beliau dengan tenang. Lalu saya mengeluarkan 1 lembar kertas lagi dari map saya. Bu, saya punya rekaman. Kemarin pagi di teras rumah ini. Ibu menelepon Fanya. Ibu bilang, sebentar lagi semua jadi milik kalian. Ibu bilang saya sombong. Dan biar saya tahu rasa. Ibu bilang Fanya lebih pantas jadi menantu daripada saya. Wajah beliau seketika membeku. Ibu merestui perselingkuhan anak ibu. Lalu sekarang menuduh saya durhaka. Di rumah siapa ibu berdiri sekarang? Di rumah yang saya beli dengan keringat saya sendiri. Ibu mertua saya terdiam. Mulutnya terbuka. Tapi tak ada kata yang keluar. Para tamu menatap beliau dengan tatapan yang sama. Tatapan yang selama ini selalu beliau lemparkan kepada saya. Kini giliran beliau yang merasakannya. Kirana, yang berdiri di sudut, mencoba menyelinap pergi. Tapi saya memanggilnya. Kirana, gaun yang kamu pakai itu 13 juta. Dibeli dengan kartu perusahaan minggu lalu. Sudah saya catat. Anggap saja itu hadiah perpisahan. Wajah Kirana memerah karena malu. Dia tak berani menatap siapapun. Seluruh keluarga yang tadi begitu angkuh, kini berdiri seperti terdakwa di ruang sidang. Dan saya, yang selama ini mereka anggap hanya dompet berjalan, berdiri di tengah sebagai satu-satunya orang yang masih punya kehormatan. Reza akhirnya bersuara. Suaranya serak. Min, tolong. Aku hilaf. Aku akan kembalikan semuanya. Jangan lakukan ini. Pikirkan, Bian. Saya menatapnya lama. Bian, sekarang kamu ingat, Bian, saat kamu menghabiskan 2 miliar
untuk perempuan lain. Apakah kamu memikirkan Bian? Saya melakukan ini justru demi Bian, agar dia tumbuh tahu bahwa ibunya bukan perempuan yang bisa diinjak. Saya menyerahkan map itu kepada Pak Gunawan, yang sejak tadi berdiri di sudut ruangan. Pak Gunawan, silahkan lanjutkan prosesnya. Laporan penggelapan dana, pemberhentian direktur, dan gugatan perceraian. Semua sudah saya tanda tangani. Pak Gunawan melangkah maju, membuka map coklat di tangannya, dan berbicara dengan suara tegas yang terdengar ke seluruh ruangan. Dengan ini, Saudara Reza Mahendra resmi diberhentikan dari jabatan Direktur Operasional. Efektif hari ini, seluruh wewenang dan akses keuangan dicabut. Selain itu, berdasarkan hasil audit yang telah dinotariskan, perusahaan akan mengajukan laporan resmi atas dugaan penggelapan dana sebesar 2,1 miliar rupiah kepada pihak berwajib. Para tamu terkesiap. Ada yang menutup mulut, ada yang berbisik. Nama besar yang dibangun Reza selama bertahun-tahun runtuh hanya dalam hitungan menit. Pak Gunawan mengangguk ke arah saya. Reza jatuh terduduk di lantai, memegangi kepalanya, mengamuk seperti orang yang baru kehilangan segalanya. Karena memang begitulah kenyataannya. Vanya, perempuan yang 1 jam lalu mengaku sebagai nyonya besar baru, kini berbalik dan berlari keluar sambil menangis. Dia datang untuk merebut kerajaan dan menemukan bahwa kerajaan itu kosong. Pelakor yang dikira membawa kebahagiaan, ternyata hanya membawa kehancuran bagi dirinya sendiri. Dia mengikat hidupnya pada seorang pria tanpa uang curian, tidak lebih dari seorang pengangguran dengan utang. Saya berjalan ke arah Bian, yang berdiri bingung di dekat kue ulang tahunnya. Saya berlutut memeluknya dan tersenyum. Maaf ya, Nak. Sekarang kita lanjutkan pestamu. Saya menyalakan lilin, dan di tengah keluarga yang runtuh, suara saya dan Bian meniup lilin bersama menjadi satu-satunya hal yang murni di ruangan itu. Para tamu, perlahan, mulai bertepuk tangan. Bukan untuk drama yang baru saja terjadi, tapi untuk seorang ibu yang menolak hancur. Malam itu, setelah tamu terakhir pulang, dan Bian tertidur lelap, rumah kembali sunyi. Reza masih duduk di ruang tamu, menatap kosong ke lantai. Ibu mertua saya menangis di kamar tamu. Kirana sudah pergi entah kemana. Saya berdiri di dekat jendela, menatap halaman yang tadi penuh balon dan tawa. Anehnya, saya tidak merasa menang. Saya hanya merasa lega, seperti seseorang yang akhirnya meletakkan beban yang terlalu lama dia panggul sendirian. Reza mengangkat wajahnya. Nin, kita masih bisa memperbaiki ini, kan? Demi anak kita. Saya menggeleng pelan. Tidak ada kita lagi. Mas, kamu menghapus kata itu sendiri, sedikit demi sedikit. Setiap kali kamu memilih perempuan lain di atas keluargamu. Saya tidak menghancurkan rumah tangga ini. Saya hanya menolak berpura-pura bahwa rumah tangga ini masih ada. Dia tidak menjawab, karena dalam hatinya dia tahu saya benar. Keesokan paginya, ibu mertua saya datang ke kamar saya. Tidak ada lagi dagu terangkat. Tidak ada lagi sindiran. Beliau menunduk. Suaranya pelan. Anindya, ibu minta maaf. Ibu salah selama ini. Tolong, jangan penjarakan Reza. Bagaimanapun, dia anak ibu. Saya menatap beliau lama. Perempuan yang kemarin menyebut saya menantu durhaka, kini memohon di hadapan saya. Saya tidak merasa puas melihatnya begitu. Saya hanya merasa sedih. Betapa harga diri bisa runtuh secepat itu ketika uang yang menopangnya menghilang. Saya menjawab dengan tenang. Bu, hukum bukan milik saya. Reza menggelapkan dana perusahaan yang melibatkan banyak pemegang kepentingan. Ini bukan lagi soal saya dan dia, ini soal pertanggungjawaban. Tapi saya berjanji, Bian tidak akan pernah saya jauhkan dari ayahnya. Selama ayahnya mau berubah, beliau menangis. Untuk pertama kalinya, saya melihat ibu mertua saya menangis bukan karena marah, tapi karena menyesal. Proses hukum berjalan beberapa bulan. Reza diberhentikan dari jabatannya, dan namanya tercoreng di kalangan bisnis yang dulu menghormatinya. Sebagian dana berhasil dikembalikan melalui penyitaan apartemen dan mobil yang dibeli atas nama Vanya. Apartemen mewah di Sudirman itu yang menjadi lambang kemenangan Vanya akhirnya disita
dan dikembalikan nilainya ke perusahaan. Fanya kehilangan semuanya dalam semalam, sama seperti dia datang. Saya mendengar kabar tentang Fanya beberapa waktu kemudian. Setelah Reza tidak lagi punya uang, dia langsung meninggalkannya. Cintanya ternyata hanya setebal saldo rekening. Fanya kembali ke titik nol, bahkan lebih rendah. Karena kini, namanya dikenal sebagai perempuan yang menghancurkan rumah tangga orang demi harta yang bukan miliknya. Pelakor yang dikira akan hidup bahagia, justru hidup dalam penyesalan. Karma tidak pernah terlambat, ia hanya menunggu waktu yang tepat. Kirana, adik ipar saya, kehilangan sumber uang sakunya tanpa pinjaman dari saya dan tanpa kartu perusahaan. Dia harus belajar bekerja untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Saya dengar dia kini menjadi pegawai biasa di sebuah toko. Mungkin itu hukuman terbaik baginya, bukan penjara, tapi kenyataan bahwa dia harus menanggung hidupnya sendiri. Reza, di tengah semua kehancuran itu, perlahan berubah. Mungkin karena dia kehilangan segalanya, dia akhirnya mengerti apa yang dulu dia miliki. Dia tidak pernah meminta rujuk lagi, karena dia tahu itu mustahil. Tapi, dia menjadi ayah yang lebih baik untuk Bian. Setiap akhir pekan, dia datang, bermain dengan anak kami. Dan setiap kali pulang, saya melihat penyesalan di matanya. Saya tidak membencinya lagi. Membenci hanya akan meracuni diri saya sendiri. Saya memilih untuk melepaskannya dan hidup. Perusahaan saya, setelah badai itu berlalu, justru tumbuh lebih kuat. Tanpa kebocoran dana, tanpa pengkhianatan dari dalam. Angka-angka kembali sehat. Saya mengangkat Bu Retno menjadi direktur keuangan yang baru. Perempuan yang setia dan jujur, yang membantu saya mengungkap kebenaran. Kadang, orang yang paling layak dipercaya bukanlah yang berbagi nama keluarga denganmu, tapi yang berbagi kejujuran denganmu. Beberapa bulan kemudian, di sebuah sore yang tenang, saya duduk di teras bersama Bian. Kami makan ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi buatan saya sendiri. Sederhana, tapi terasa lebih nikmat daripada semua makan malam mewah yang dulu penuh kepura-puraan. Bian tertawa menceritakan harinya di sekolah. Dan saya, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, merasa benar-benar damai. Sahabat, kini saya ingin menutup cerita ini dengan beberapa hal yang saya pelajari. Cerita ini mengajarkan satu hal sederhana, kebaikan yang diberikan tanpa batas kepada orang yang salah hanya akan dianggap sebagai kelemahan. Jangan pernah membiarkan cintamu membutakanmu dari kebenaran. Dan jangan pernah merasa rendah hanya karena ada orang yang berusaha keras membuatmu merasa begitu. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Perempuan yang bekerja keras, yang membangun sesuatu dengan tangan sendiri, tapi tetap dianggap tidak cukup di rumahnya sendiri. Perempuan yang menutup mata atas pengkhianatan demi menjaga gambaran keluarga yang utuh. Jika kalian sedang berada di posisi itu, dengarkan saya. Kekuatan kalian bukan terletak pada seberapa banyak kalian bisa bertahan dalam diam, tapi pada keberanian kalian untuk berhenti dan berkata, cukup. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana. Lelaki yang lupa dari mana mereka berasal, yang menganggap pemberian sebagai hak, dan yang menukar keluarga dengan kesenangan sesaat. Pada akhirnya, mereka kehilangan keduanya, karena rumah yang dibangun di atas pengkhianatan tidak akan pernah berdiri lama. Ada pula para ibu mertua di luar sana yang lebih memilih membela kesalahan anaknya daripada membela kebenaran, yang menganggap menantu hanya sebagai orang luar, padahal menantu itulah yang menopang keluarga mereka. Kepada mereka, waktu akan mengajarkan bahwa rasa hormat tidak bisa dipaksa, hanya bisa diperoleh. Dan ketika harga diri yang dibangun di atas uang orang lain runtuh, tidak ada yang tersisa selain penyesalan. Vanya, perempuan yang mengaku sebagai nyonya besar baru, kini hidup dalam bayang-bayang masa lalunya. Reza kehilangan jabatan, kehormatan, dan rasa hormat orang-orang di sekitarnya. Meski perlahan belajar menjadi ayah yang lebih baik. Kirana belajar arti kerja keras untuk pertama kalinya. Dan ibu mertua saya di sisa usianya belajar bahwa kasih sayang yang tulus jauh lebih berharga
daripada gengsi. Sementara saya, Anindya Larasati, bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Perusahaan saya tumbuh sehat. Anak saya tumbuh bahagia. Dan hati saya yang dulu penuh luka, kini penuh kedamaian. Saya tidak menang karena saya membalas dendam. Saya menang karena saya menolak hancur dan memilih untuk berdiri kembali demi orang yang benar-benar saya cintai. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk diam atau untuk bersuara. Pilihan untuk hancur atau untuk bangkit. Saya memilih bangkit dan saya tidak pernah menyesalinya. Karena pada akhirnya, harga diri seorang perempuan tidak pernah bisa dibeli dan tidak akan pernah bisa direbut oleh siapapun. Bagaimana dengan kalian, sahabat? Jika kalian punya kisah serupa atau pernah berada di posisi yang sama, ceritakan di kolom komentar. Mari kita saling menguatkan. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.